Media Israel hina Indonesia sampai katakan Indonesia negara terbelakang gara-gara tolak negara Zionis itu. Tidak mempunyai hubungan dengan Israel dan tidak membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Pernyataan ini penting untuk disampaikan secara tegas, secara terbuka, menjawab manuver yang dilakukan oleh pihak Israel melalui Jerusalem Post, salah satu media mereka, yang mencatut nama beberapa negara yang mengesankan seolah-olah Indonesia akan juga membuka hubungan dan atau normalisasi dengan Israel. Pernyataan daripada Kementerian Luar Negeri penting untuk disampaikan secara lebih tegas, lebih terbuka lagi untuk mengingatkan masyarakat dunia tentang sikap Indonesia yang konsisten dari dulu sejak zaman Bung Karno, kemudian Pak Harto, kemudian sampai zaman Pak Jokowi sekalipun masih tetap komitmen yaitu menjalankan amanat daripada konstitusi, yaitu menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. Tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution secara konsisten akan tetap dijalankan. Sahabat bagi media, berani-beraninya media Israel hina Indonesia karena telah tolak negara mereka. Sungguh beraninya Israel menyulut konflik dengan macan Asia ini. Indonesia tidak diam untuk menghadapi negara Zionis itu dan semakin tegas akan membela Palestina. Sebuah media terkemuka asal Israel yaitu The Jerusalem Post baru-baru ini ternyata sempat menyebut negara kita sebagai negara terbelakang karena telah menolak timnasnya bermain di Indonesia. Dalam situs ini memberikan judul Indonesians Anti-Israel, Prejudice is a Diplomatic Own Goal, editorial, yang artinya sikap anti-Israel menjadi gol bunuh diri diplomatik Indonesia. Dan kemarin Mimin sempat buka situsnya error, mungkin karena netizen Indonesia langsung kerahkan pasukannya. Mimin kutip dari sumber-sumber Indonesia yang sudah merangkum kabar ini. Pada awalnya, media Israel ini pun mengatakan bahwa Indonesia melewatkan kesempatan itu. Maksudnya, melewatkan kesempatan untuk memperbaiki citra pasca tragedi Kanjuruhan. Indonesia dalam kondisi yang melewatkannya karena prasangka anti-Israel yang tertanam kuat. Media tersebut juga mengatakan bahwa Indonesia menghadapi hukuman FIFA karena prasangka anti-Israel. Dan pada Rabu pekan lalu, FIFA, organisasi badan sepak bola dunia, secara resmi mengumumkan pencabutan hak Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen ini karena keberatan Indonesia atas partisipasi Israel. Media itu pun mengatakan bahwa Israel adalah satu dari 24 negara Eropa yang lolos ke turnamen. Yang pertama kalinya Israel melakukannya. Dan akibatnya, citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah sebagai bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel. Tulis media The Jerusalem Post itu. Nah, artinya di sini media tersebut pun mengatakan bahwa kita Indonesia adalah negara yang terbelakang karena masih dibutakan oleh anti-Israel. Gimana menurut kalian? Menurut Mimin yang mungkin itu cuma sekedar opini mereka, tapi di sini perlu kita tegaskan bahwa setiap negara memiliki prinsip masing-masing. Ada yang anti-imperialisme, ada yang anti-komunisme, ada yang anti-kapitalisme, dan ada juga yang anti-kolonialisme, dan lain-lain. Dan kita sebenarnya bukanlah negara yang anti-Israel, tapi lebih tepatnya kita adalah sebuah negara yang anti terhadap penjajahan, anti terhadap imperialisme, dan anti kolonialisme. Dan jika Israel memberikan kemerdekaannya kepada Palestina, tidak menutup kemungkinan hubungan yang baik bisa terjalin. Dan sampai kini, Indonesia pun masih full power mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina yang kini masih diduduki oleh negara Zionis Israel itu. Bahkan itu sudah jelas diungkapkan oleh Bapak Proklamasi kita, Bapak Soekarno, yang mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.
Nah, maka dari itu, sikap itulah yang kita bawa sampai saat ini, yaitu bukannya anti-Israelnya, tapi lebih kepada anti penjajahannya, anti imperialismenya, dan juga anti kolonialisme. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know